gagal bayar 10 aplikasi, 20 aplikasi, 30 aplikasi, atau bahkan 100 aplikasi sekalipun, itu tidak menjadi suatu masalah yang besar. Asalkan kalian tahu cara penyelesaiannya. Dan penyelesaiannya itu apa? Saya bahas tuntas di video ini sekarang. Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Wani Tangi Official ya. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Terkhusus buat teman-teman yang masih pusing mikirin terkait masalah pinjol. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan juga rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada dasarnya semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Begitu juga dengan masalah terkait pinjol. 10, 20, 30, 40, 50, 60 atau bahkan 100 aplikasi pun itu pasti ada jalan keluarnya. Asalkan kalian bisa memahami apa yang saya bahas di video ini. Dengarkan, fokus, dan renungkan. Masih selalu pada bertanya-tanya, aplikasi A legal atau ilegal? Aplikasi B sebar data atau tidak? Aplikasi C ada DC lapangannya atau tidak? Aplikasi D kira-kira datang kapan? Aplikasi E, saya dipenjara atau enggak jika tidak bisa bayar karena limit saya besar sekali atau tunggakan saya besar sekali. Pertanyaan-pertanyaan semacam itu terus mengganggu pikiran atau bahkan terus-menerus ditanyakan ke saya. Sekarang saya berbicara dulu terkait masalah sebar data. Pinjol yang bisa menyebar data kalian itu hanya pinjol yang non OJK atau tidak resmi atau ilegal. Pinjol ilegal itu bisa dilihat dari tenornya. Tenornya biasanya hanya 7 sampai 10 hari saja, dan bunganya pun terlihat itu sangat besar sekali dari jumlah pinjaman yang kalian miliki. Kalau kalian memiliki pinjol yang sebaliknya dari yang tadi saya sebutkan, itu biasanya pinjol yang sudah resmi OJK. Atau lebih jelasnya kalian bisa buka langsung situs OJK dengan kata kunci pencariannya pinjol legal OJK terbaru 2024. Nah, jika di list itu tidak ada, itu artinya pinjol ilegal. Yang dimaksud sebar data itu adalah penagihan dari deskol pinjaman online ke kontak-kontak yang ada di handphone peminjamnya, atau bahasa lebih simpelnya lagi, penagihan keluar kontak darurat atau yang tidak didaftarkan sebagai kontak darurat. Itu yang disebut sebar data. Bukan hanya sekedar penagihan saja, namun di situ akan dibumbui dengan fitnahan-fitnahan yang kejam-kejam yang tujuannya untuk membuat mental peminjamnya itu bakal down atau drop ya. Selain dengan penagihan dan fitnahan, biasanya itu disertai dengan foto-foto termasuk foto KTP, foto kalian ketika selfie megang KTP, ataupun terburuknya foto-foto editan yang tidak manusiawi gitu ya. Penyelesaiannya untuk masalah sebar data pinjol ilegal itu adalah Anda lebih baik bayar pinjaman online Anda yang bunganya sangat-sangat besar dan tenornya singkat, atau Anda lebih baik disebar data, karena resiko dari telat bayar pinjol ilegal adalah sebar data itu sendiri gitu loh. Nah, mungkin semua orang akan memilih saya tidak mau disebar data, saya lebih baik bayar pinjolnya. Pertanyaan saya tambahin bahwasannya, apakah kalau kalian memilih lebih baik bayar pinjolnya itu kalian memiliki uang? Biasanya orang-orang yang sedang pusing terkait masalah pinjol karena mereka sudah habis-habisan atau sudah gali lubang kesana kemari sampai akhirnya sudah buntu dan mencari informasi-informasi terkait solusi keluar dari masalah pinjol gitu kan ya. Jadi artinya itu gini, ketika kalian sudah merasa tidak mau gali lubang tutup lubang lagi, dan kalian merasa juga sudah tidak punya uang lagi untuk bayar pinjol, kalian kesampingkan dulu rasa gengsi. Nggak perlu munafik, kalian katakan saya tidak sanggup, kalian katakan saya tidak lagi memiliki uang untuk membayarnya. Yang artinya kalian itu dituntut untuk memilih resikonya. Resiko pinjol ilegal tadi saya sudah sebutkan, yaitu sebar data. Kenapa harus takut dengan sebar data? Sebar data itu, istilah kata itu hanya hutang kita akan diketahui oleh kontak-kontak kita gitu ya. Sangat wajar kalau kalian merasa malu, karena kalian mungkin
dari awalnya belum pernah mengalami hal sefatal ini gitu ya. Hal buruk yang sampai fatal seperti ini gitu itu belum pernah mengalami. Jadi sangat wajar kalau kalian masih malu, masih belum siap, istilahnya seperti itu. Tapi di sini kondisi kalian sudah kepepet, sudah terpojok. Siap nggak siap? Itu harus siap. Nih, saya kasih clue nih. Percaya atau tidak percaya, rasa malu itu hanya muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 7 hari, seminggu, 2 minggu. Di minggu berikutnya itu admin sangat-sangat yakin bahwasannya kalian sudah akan kebal dengan adanya sebar data. Dan dengan sendirinya kalau kalian sudah kebal dengan adanya sebar data, itu kalian sudah tidak mempunyai rasa malu lagi terkait masalah penyebaran data pinjol. Kita sama-sama ambil sisi positifnya. Justru dari permasalahan sebar data ini, kalian akan mengetahui mana teman atau sahabat yang akan terus ada di samping kalian ketika kalian sedang ada masalah besar seperti ini, dan tetap setia di samping kalian, mensupport kalian di titik serendah-rendahnya kalian. Nah, untuk masalah pinjol yang resmi itu resikonya hanya 2. Kalau nggak BI checking ya didatangi DC lapangan ke rumah, gitu ya. Kalau masalah BI checking, harusnya kalian bisa merenungkan, jika BI checking kalian itu buruk atau kalian sudah di blacklist, itu untuk jangka panjangnya kalian tidak bisa hutang-hutang lagi. Bukankah itu sesuatu hal yang sangat positif? Atau mungkin bukankah itu yang akan membawa kalian dijauhkan dari yang namanya hutang? Kalau saya pribadi, kalau emang di blacklist itu saya malah seneng banget. Karena semakin di blacklist, semakin susah kita untuk hutang lagi. Itu semakin kecil juga kita mikirin hutang. Semakin kecil juga kita dibuat pusing hanya karena hutang. Gitu ya. Nah, untuk resiko yang kedua, yaitu DC lapangan datang ke rumah, itu jangan terlalu dibuat suatu momok yang benar-benar menakutkan sekali. Karena yang perlu kalian pahami atau yang perlu menjadi bahan renungan untuk kalian adalah DC lapangan itu hanya manusia biasa seperti kita yang pekerjaannya itu menagih hutang dari rumah ke rumah atau ke kantor-kantor nasabahnya. Mereka bukan malaikat pencabut nyawa yang kita nggak siap untuk menghadapinya, kan gitu ya. Sekali lagi, DC lapangan itu ketika mau ke rumah nasabahnya atau ke kantor nasabahnya, mereka juga sebenarnya sama dengan kalian yang masih punya rasa takut. Karena nggak gampang juga buat mereka menebak, ini nasabah saya galak nggak ya, ini nasabah saya temperamental nggak ya, ini nasabah saya jangan-jangan pembunuh berdarah dingin atau apa. Mereka pun nggak tahu itu. Jadi mereka pun juga waspada sebenarnya. Cuma karena mereka ada tuntutan dari kantor dan gaji mereka itu dilihat dari besarnya tagihan mereka yang mereka dapatkan, ya mau nggak mau mereka harus diberani-beranikan, atau malah bagi saya dibuat seolah-olah pemberani gitu. Padahal masalah pemberani atau tidaknya juga belum tentu, gitu loh. Jadi sekali lagi nggak perlu ditakuti yang model-model seperti itu. Toh kita didatangi DC lapangan artinya kan kita di rumah kita sendiri, kan gitu ya. Masa iya mereka mau macam-macam di rumah kita sendiri? Pokoknya nggak usah terlalu berpikir jauh dari apa yang saya gambarkan barusan. Yang jelas, balik lagi ke poin, kalian sudah tidak memiliki uang lagi dan tidak mau gali lubang tutup lubang lagi. Segala resiko kalian harus menghadapi. Dan saya yakin kalian pasti bisa. Kalau kalian emang niatkan dari hati, kalian ingin keluar dari permasalahan pinjol ini. Oke, penutup dari saya, masalah malu, takut, itu tidak perlu ke DC pinjol ataupun ke teman kalian. Tapi kalian perlu takut ke orang tua kalian ataupun ke Tuhan Yang Maha Esa. Oke ya, saya akhiri. Pokoknya tetap semangat, berani, bangun, dan bangkit. Buat kalian yang menurut kalian video ini ada manfaatnya, silakan kalian like video ini dan share ke media sosial kalian ya. Dan jika kalian belum bergabung di grup WhatsApp Panitangi dan ingin bergabung di grup WhatsApp Panitangi, silakan kalian chat langsung, nomor saya ada di deskripsi video ini maupun di komentar teratas.
Oke, saya akhiri saja video ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Stop bayar pinjol.